wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pemudi uji kinerja dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Misradi. Saya adalah seorang guru di MTS Darul Amin Lambrudaya, Soko Bersepang, sekaligus sebagai mahasiswa PBG Daljab tahun 2025 Bek 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109112843, bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Darul Amin Nagasari Lambrudaya Soko Sampang di kelas 7 dengan materi sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum kerasulan. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Silakan memimpin tafakulah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, sebelum belajar dimulai, Bapak akan absen satu persatu dulu ya. Nah, Ahmad Akbar Maulana Alawi, Samad Fauzi B, Ahmad Rianto, Ahmad Rizki, Ahmad Rofiki, Ahmad Zaini, Dimas Ferdiansyah, Irwan Wiranto, Abdul Halim, Karim Musin, Muhammad Fauzan, Ilham Al-Farisi, Muhammad Zaki Abdullah, Zainal Fatah, Alfan Maulana, Muhammad Ridho, Mahfud Siddiq. Ya, oke, ada kedengaran berbahagia. Dan mari kita lanjut pada pelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menaikkan masalah sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum kerasulan atau sebelum diangkat menjadi Rasul. Jadi sekarang kalian belajar kisah Rasulullah secara singkat. Sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Oke, pada kita simak bersama-sama keterangan pada kali ini. Bapak akan menerangkan tentang sejarah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Sejarah kebudayaan Islam ya. Dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah.
Ada konsep di sini harus dipahami. Orang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW masa periode Mekah. Yang satu bola dakwahnya. Dan yang kedua penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan yang ketiga meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Jadi meneladani perjuangan Rasulullah, meneladani Rasulullah dan para sahabat. Yang ketiga mengambil ibrah, contoh dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah diutus untuk seluruh atau rahmatan lil alamin, dan selanjutnya hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sejarah singkat Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Bahwasanya perlu diketahui bahwasanya Rasulullah itu dilahirkan pada tanggal 12 hari Senin tahun Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, kenapa dinamakan tahun Gajah? Karena pada masa itu kelahiran Rasulullah, pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan menunggangi gajah. Hingga dikatakan tahun gajah. Tandanya menunggangi sapi, tahun sapi. Karena apa? Karena dia yang ditunggangi gajah, maka dikatakan tahun gajah. Dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Bapaknya bernama Abdullah. Ibu Rasulullah bernama Siti Aminah, Sayyidah Aminah. Ayahnya bernama Sayyid Abdullah. Kelahiran Rasulullah, sebelum dilahirkan Rasulullah itu, di masa kandungan Rasulullah, ayahnya meninggal di Madinah atau di Yathrib. Pada waktu itu ayahnya pergi ke Madinah untuk perdagangan, sampai di Madinah ayahnya meninggal di sana. Berarti udah Rasulullah ditinggalkan yatim. Setelah lahir, terus setelah lahir Rasulullah dilahirkan berapa bulan atau berapa tahun kemudian ibunya meninggal. Jadi Rasulullah dikatakan yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Terus yang mengasuh Rasulullah siapa? Kakeknya. Yang mengasuh Rasulullah itu kakeknya. Jadi Abdul Muttalib, kakeknya. Karena kebiasaan orang Mekah itu kalau lahir itu disusui orang, maka Rasulullah itu disusui Halimatus Sa'diyah. Pada kaum Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah yang menyusui Rasulullah. Siti Halimah itu mengasuh Nabi bertujuan agar tumbuh sehat dan paham bahasa Arab dengan baik. Kehidupan Siti Halimah setelah mengasuh Rasulullah itu luar biasa. Kambingnya luar biasa, perekonomiannya luar biasa setelah mengasuh Rasulullah. Pada waktu itu pernah Siti Halimah mengembalikan asuhan kepada ibunya. Rasulullah dikembalikan pada ibunya. Diasuh oleh siapa? Diasuh oleh ibunya Siti Aminah. Namun karena kondisi Mekah pada waktu itu tandus kering, akhirnya Nabi dikembalikan diasuh lagi oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Usia 5 tahun Rasulullah itu selama dia Siti Halimatus Sa'diyah, selama 5 tahun Rasulullah itu diajak mengembala kambing. Karena pekerjaan Nabi kebanyakan mengembala kambing, berdagang atau mengembala kambing, berdagang gitu. Nabi doa setelah itu karena Rasulullah itu dibawa 2 orang. Ketika bersama Abdullah putra Siti Halimah, Rasulullah dibawa 2 orang. Dibawa langsung dibedah, dadanya dibedah, dioperasi, kata sandinya sekarang dioperasi, bedah. Saya nggak tahu kan, Abdullah itu nggak tahu, kaget dan susah karena adiknya yakni Nabi Muhammad Rasulullah itu hilang. Khawatir, akhirnya melapor pada uminya.
Setelah itu, setelah berusia 12 tahun, Rasulullah itu dikembalikan pada pamannya, yakni Abu Thalib. Setelah berusia 12 tahun, Rasulullah itu dikembalikan pada pamannya, yakni yang mengasuh Rasulullah, pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad mengikuti Abu Thalib berdagang ke Syam. Belum sampai ke Syam, bertemu dengan pendeta namanya Buhairah. Mengetahui Buhairah tersebut bahwa ada tanda-tanda kenabian dan kerasulan pada Nabi Muhammad itu, sehingga Buhairah itu melarang membawa atau mengajukan pergi ke Syam pada Abu Thalib karena takut dibunuh atau diintimidasi pada sama orang lain. Kalau temu bahwasanya itu adalah nabi terakhir, akhirnya mau dibunuh. Mau bagaimana dengan orang-orang kafir Quraisy, sehingga disuruh kembali. Nabi kembali ke Syam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW terkenal memiliki sifat jujur, kejujuran luar biasa. Di masa kecil-kecil, di masa kanak-kanaknya, Rasulullah terkenal jujur. Maka orang yang jujur itu menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain, menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain. Maka Rasulullah itu dikenal dengan Al-Amin, julukan Al-Amin, kejujurannya luar biasa. Terus Nabi kembali ke Syam untuk menjual barang dagangannya Siti Khadijah, dengan ditemani dengan sistem Siti Khadijah, Maisarah. Dengan kejujuran Rasulullah, Siti Khadijah itu percaya kepada Rasulullah, dititipi dagangannya, sehingga Rasulullah itu dititipi dagangan Siti Khadijah. Dengan kejujuran tersebut, Siti Khadijah sampai jatuh hati pada Rasulullah, akhirnya menjadi istrinya. Jadi dengan kejujuran itu membawa keberkahan, dengan kejujuran membawa keberuntungan. Karena kejujuran Rasulullah, Siti Khadijah sampai jatuh hati. Kita bisa, berarti pun saja jujur, nggak pernah menyakiti orang, sehingga cewek itu banyak yang melecehkan manusia. Ada enak kan dengan kejujuran. Terus oleh dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Setelah berusia berapa tahun, Rasulullah itu sering menyendiri, tapi menyendirinya di Gua Hira untuk memikirkan kaumnya, memikirkan dosa. Bagaimana kaumnya, karena di waktu itu kaumnya banyak menyembah berhala. Kaumnya menyembah berhala, bukan menyembah pada Allah, bukan. Walaupun Mekah Ka'bah dijadikan pusat perdagangan, tapi yang semua di sana banyak berhala. Ada berhala Lata, ada berhala Uzza, ada berhala Lata dan Uzza yang paling besar yang disembah. Setelah 6 bulan berkhalwat atau menyendiri, Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa ya? Alhamdulillah, hafal surah Al-Alaq. Tadi ayat 1 sampai 5, turunnya anak-anak itu menunjukkan awal mula jangannya Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Awal mulanya. Jadi surah Al-Alaq yang pertama kali diturunkan oleh Rasulullah. Baca. Kalau kita ingin tahu harus membaca, harus ingin pintar, harus karena ayat yang pertama kali turun pada Rasulullah adalah surah Al-Alaq. Saat menerima wahyu tersebut, Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul menjadi awal periode peradaban umat manusia. Dakwah secara rahasia. Setelah diturunkan ayat yang pertama kali, Rasulullah itu menyebarkan Islam secara rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak terbuka. Jadi sembunyi-sembunyi ngajak temannya bertemu, diajak gitu.
Terus setelah Nabi menerima wahyu yang kedua, surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wathiyabaka fatahhir warrud fahjur ila akhirih. Itu menunjukkan dakwahnya Rasulullah SAW sembunyi-sembunyi. Ada rumah temannya yang ditempati, ada rumah sahabat yang ditempati untuk dakwahnya. Tapi sebenarnya mengajak yang pertama kali masuk Islam, Khadijah, Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa'id bin Abi Waqqas dan sebagainya sampai Abu Dzar Al-Ghifari. Rumahnya kaum bin Arqam yang dijadikan markas Islam menyebar agama Islam di sembunyi-sembunyi. Jadi tempat markasnya rumahnya Arqam, sahabat Arqam bin Abi Arqam yang dijadikan tempat markas dakwah Islam secara sembunyi. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan di sini adalah dakwah dengan terbuka, bukan sembunyi udah, tapi secara terbuka. Rasulullah berdakwah pada kaumnya secara terbuka. Menyebarkan dengan mengajak, ayo sembah pada Allah, nyembah Allah. Ayo kita menyembah Allah, tinggalkan berhala, tinggalkan dosa dan sebagainya. Tapi setelah itu, setelah menyebarkan secara terang-terangan, semua intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy bertambah luar biasa. Tapi tidak menyurutkan dakwah Rasulullah, tetap berjuang, tetap maju dalam menyebarkan agama Islam Rasulullah itu. Sehingga Rasulullah menyebarkan agama Islam itu, agama Islam menjadi luas di mana-mana. Jadi rintangan biasa. Itu masalah perjuangan. Setelah Rasulullah mengumpulkan masyarakat, semua dari orang-orang kafir Quraisy tambah luar biasa. Bahkan pamannya sendiri, Abu Lahab, ingin membunuhnya, yang mencemooh, intimidasi, ingin membunuh. Bahkan sahabat yang lemah yang pertama kali dijadikan sasaran, yang diintimidasi, yang disakiti dan lain sebagainya. Akhirnya Allah menjawab tanyaan temuan Abu Lahab, ialah Allah menurunkan surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran data wa imratuhu amma tafi dia belum terus luar biasa hafal berarti siap menjadi imam nanti. Jadi lebih bulan puasa tarawih ya. Mudah-mudahan. Setelah Abu Talib meninggal, semua intimidasi orang-orang kafir itu tambah luar biasa pada Rasulullah. Kafir memutuskan untuk membunuh Rasulullah. Para utusan kabilah mengepung rumah Nabi untuk dibunuh. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dan meninggalkan Mekah ke Madinah, yakni hijrah ke Madinah. Segera ujian dan rintangan dilewati Nabi Rasulullah itu dan para sahabat dengan sabar dan tabah. Kami mengingatkan pada kaumnya, bukan hanya sekarang yang diintimidasi oleh kaumnya, oleh orang kafir Quraisy, bahkan nabi-nabi sebelumnya dan para kaumnya, pengikutnya biasa terintimidasi, bahkan mau dibunuh dengan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Hingga tidak mematahkan perjuangan Rasulullah dan para sahabat, tetap semangat berjuang untuk menegakkan agama dan Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penyempurna akhlak. Rasulullah diutus diutamina makarimah akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak orang-orang kafir Quraisy di masa itu hujat. Yang kuat menang, yang lemah ya kalah. Itu landasannya. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Itu. Perjuangan Rasulullah hanya dalam tempo 23 tahun, Islam jaya dan Islam tersebar di mana-mana, alhamdulillah, sampai sekarang karena rahmatan lil alamin.
dengan 2 periode Mekah dan periode Madinah. Penyebaran agama Islam Rasulullah di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Oke, maka dari itu mari kita simak bersama-sama video ringkas sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat, sebelum menjadi Rasul. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Makkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihissalam. Kota Makkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Makkah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Juga yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Makkah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Makkah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Lihatlah burung itu. Dari tadi ia terbang di atas kepalaku sampai sebelah kaki. Nenekku berpendidikan jika berguna saat ini maka kau akan berterima kasih. Dan kamu ucapanku bisa saja. Lalu kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan dia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kembali minumannya. Berokalanku rasanya kering sekali. Sabar sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan dan tak tidak bisa melewatkannya kali ini. Ibu yang duduk di sana. Kami para pelari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, penjurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali berani melawanku. Mau jawab kalian layak. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahku. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta yang ayahku untuk kebaikan. Saat ini, Abdul Muthalib berperan sebagai sutradara, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraham. Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah, Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumber Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumber Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumber saya sendiri. Apalagi tugasku sekarang sebagai sihor ya. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Haris. Wahai Haris, anakku, kemarilah. Dapatkan engkau minumanku. Jadi sumber Zam-Zam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu. Baiklah,
Dengan senang hati aku siap membantumu mencari sumber rezeki. Wahai ayah, Abdul Muthalib dan Haris berpencar dalam menggali beberapa tempat, namun tidak ada hasil. wahai ayah, apa mungkin sumur Zam-Zam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Haris tidak bisa mencemooh. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah. Benar yang dikatakan Pantang dahulu nenek moyang kita berusaha 10 kamar untuk mencari tapi juga tidak berhasil. Sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula kita telah meninggalkannya. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Haris kembali menggali di antara berhala Isa dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah, ayo Haris, gali terus. Sekarang, dengan ditemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan dari pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai si ayah. Untuk itu beliau bernazar. Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika engkau berkenan mengabulkannya, akan aku persembahkan untukmu 1 orang dari mereka. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai anak-anakku, sebenarnya hal ini sangat berat untukku, tapi aku telah terlanjur bernazar. Sebenarnya tidak sampai hati, Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan meminta ampunlah kepada Tuhan Buba. Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kalau kau dapat menghidupnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu. Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya, apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Makkah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Wahai istriku, musim-musim telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dari ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu memang kewajibanmu, pergilah oleh suamiku. Meskipun sesungguhnya aku sangat berhak untuk melepas kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu, wahai istriku. Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawanku, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kalau sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayah kamu. Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib.
ke telinga Abdul Muthalib. Beliau segera menyuruh anak sulungnya, Haris, untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya Haris di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Haris. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku, semoga kelak bertumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum pernah bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraham dari Yaman. Saat itu Makkah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abraham berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abraham beserta pasukan hujatnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersukacita dengan kelahiran Muhammad. Seolah-olah Abdullah hadir kembali di pendidikan keluarga. Kembali kamu mengingatkan kepada ayahmu. Sungguh, mana wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku? Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas anugerah ini. Aku sangat bersyukur atas terangnya bayi ini. Akan memberi namanya Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberi nama Muhammad. Semoga kelak bayi menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiada kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seseorang. Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi Akhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, di antaranya: pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tekad kuat Abdul Muthalib dalam menemukan semua. Oke anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita telah demikian bersama dan mengkaji bersama dalam video ringkas ini masalah lahirnya Rasulullah sampai diangkatnya diutusnya Rasulullah sebelum tidak dari Rasulullah sebelum berasulan sebelum akan menjadi Rasul. Dan kita bisa mengambil iktibar atau pelajaran dari video ini. Kita bisa mengambil ibrah dari isi video tersebut, dari Rasulullah, dari asal mu'almah, dari orang tuanya, hubungan orang tuanya sampai lahir Rasulullah. Sebelumnya kesabaran Abdul Muthalib dalam menghadapi cobaan dan sebagainya sampai menemukan air Zam-Zam untuk kemakmuran Ka'bah. Dan bahwasanya Ka'bah itu dijadikan pusat ibadah dan pusat perdagangan umat di masa itu. Sehingga pada lahirnya Rasulullah itu, siapa yang tahu coba? Rasulullah dilahirkan pada hari apa? Senin. Bagus, tangan dulu. Terus
Tanggal berapa? 12 tahun? Tahun apa? Gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena Raja Abrah ingin menghancurkan Ka'bah menunggangi gajah. Oke, dan sekarang mari kita evaluasi. Kerjakan tugas ini satu persatu ya. Maaf. Ya, maaf. Ambilnya. Mereka kerjakan waktunya 5 menit. Sudah, waktunya habis, silakan kumpulkan semuanya. Kumpulkan ke depan. Yuk, ya, diwakili. Bentar semua. Terima kasih. Nanti adik-adikku sekalian yang berbahagia, kita telah mempelajari sejarah kebudayaan Islam tentang sejarah Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Semoga pelajaran yang kita pelajari bersama mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Dan hendak kita tutup pada pelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.